Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk hari ini filsuf. Jin apa sakit? Sakit. Terus siapa lagi? Satu saja. Baik. Yang masuk semuanya sehat? Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin sudah saya saya bilang untuk belajar berpikir komputasional. Kira-kira ada enggak yang tahu apa sih yang dinamakan berpikir komputasional sebelum saya menginjak ke materinya? Ada yang tahu berpikir komputasional? Angkat tangan coba. Biar semangat. Kayaknya pagi-pagi nggak semangat belas. Saya ajak untuk ice breaking. Semuanya berdiri. Bukunya ditutup. Di tengah-tengah kasih pulpen 1. Permainannya kita belajar untuk konsentrasi fokus pada apa yang saya katakan. Kalau saya bilang sakit, berarti perutnya yang dipegang. Kalau saya bilang sikut, berarti sikutnya yang dipegang. Kalau saya bilang sikat, berarti pulpennya yang diambil. Kira-kira cepat yang mana? Konsentrasi. Sikut. Sakit. Sikat. Nah, ulangi lagi. Konsentrasi lagi. Sikut. Sikut. Sakit. Jangan diambil dulu. Sikut. Sikut. Sakit. Agak ke belakang dulu, jangan mepet-mepet dengan bangku. Sikut. 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 Sikat. Yang 2 kali menang siapa? 2 kali menang. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kurang konsentrasi. Yang satunya kurang konsentrasi. Sekali lagi. Siap semuanya? Sikut. Sikat. Nah, cepat. Makanya konsentrasi. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kita akan belajar sekarang untuk berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Ya, diajarkan tentang apa di berpikir komputasional? Ini kita akan
jari. Kalian sudah saya suruh untuk belajar, masih belum bisa jawab. Sekarang kalian pernah buat sebuah minuman kopi? Pernah kan? Kira-kira apa saja yang diperlukan untuk membuat kopi? Air panas, gula, kopi, gelas, sendok. Langkah-langkah untuk membuat kopi: rebus air, terus masukkan gula kopi ke dalam gelas, lalu tuangkan air ke dalam gelas, lalu diaduk. Oke, berpikir komputasional. Tujuan dari pembelajaran, siswa atau murid peserta didik mampu mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang. Ya, nanti diharapkan kalian bisa mendisposisikan berpikir komputasional. Apa sih mendisposisikan? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini diperlukan untuk berbagai bidang, tidak hanya pada bidang-bidang tertentu. Untuk kegiatan sehari-hari kita juga memerlukan berpikir komputasional. Oke, next. Konsep dasar berpikir komputasional. Yang pertama, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan logis, sistematis, dan efisien, seperti cara komputer bekerja. Oke, cara komputer bekerja kalian sudah tahu sendiri. Cara handphone bekerja, logis, sistematis, dan efisien. Bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan berpikir logis, sistematis, dan efisien. Jelas ya? Oke, next. Contoh sederhana. Contoh sederhana, ketika kamu ingin membuat mie instan. Pernah buat mie instan? Oke. Kamu tidak langsung memasaknya. Kamu berpikir dulu, ambil panci, isi air, nyalakan kompor, tunggu mendidih, masukkan mie, tunggu matang, lalu sajikan. Itu adalah proses untuk berpikir komputasional. Pasti kalau kita bisa berpikir, sebuah mie ini tidak langsung kita makan. Kalau kita tidak bisa berpikir, biasanya mie itu langsung dimakan. Lagi-lagi plastiknya yang dimakan. Ya kan? Oke, next. Tujuan dari bimbingan berpikir komputasional, ya, berpikir komputasional atau BK. Oke. Satu, membantu kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas. Langkah-langkahnya jelas, tahap demi tahap. Yang kedua, melatih kita berpikir kritis dan kreatif. Melatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Tiga, membuat solusi yang bisa digunakan berulang kali. Solusi yang sudah kita buat untuk menyelesaikan masalah yang awal, ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berikutnya. Next. Komponen berpikir komputasional. Nih, dalam berpikir komputasional itu ada komponennya. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya.
Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Dari permasalahan yang besar ini dikupas sehingga menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan. Contoh, menyusun jadwal belajar. Nah, jadwal pelajaran hari Senin sampai Jumat itu kan banyak. Nah, kita susunlah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini adalah dekomposisi. Oke. Waktu belajar, misal hari Senin itu waktunya apa? Mata pelajarannya apa? Durasinya apa? Seperti halnya yang sudah di-share kemarin, bahwasanya seperti ini ya. Nah, situ sudah ada. Itu untuk contoh daripada dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi sebuah masalah yang kecil. Next. Yang kedua komponennya yaitu pengenalan pola atau pattern recognition. Mencari kesamaan atau pola dari masalah yang pernah kita temui. Oke. Mencari kesamaan atau pola dari masalah yang sudah pernah kita selesaikan. Misal kita punya masalah di hari ini, ya. Kita punya masalah, misal permasalahannya membuat mie instan. Nah, besoknya kira-kira masalah ini kita membuat mie instan ada kesalahan sedikit. Berarti bisa besok itu membuatnya tidak ada kesalahan. Polanya kita ambil, kira-kira kurangnya apa? Seperti itu. Oke ya. Contoh yang ada di sini, kamu sadar bahwa setiap hari kamu lupa PR, mengerjakan PR saat pulang sekolah. Polanya, kamu tidak mencatat tugas. Solusinya mulai mencatat tugas di buku atau di HP kalau ada HP. Kalian itu kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, langsung aja ditulis di buku. Setelah itu besoknya baru dikerjakan di rumah. Makanya malam itu paling tidak kalian harus sudah menyiapkan perangkat alat-alat yang akan dibawa ke sekolah. Next. Komponen yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi yaitu memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Kita cari mana sih yang penting, mana yang tidak penting. Memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Contoh, saat membuat resep mie instan, kamu tidak perlu tahu sejarah mie. Pernah kalian mau makan mie A, kalian masih cari iki jane iki cara gawene piye to? Ki sapa to sing gawe? Sampai detail itu masalah yang tidak penting. Kita tahu ada mie instan, berarti cukup tahu itu mie instan bisa dimakan. Cukup tahu bahan dan langkah memasaknya. Itu ya, jelas ya, abstraksi. Next. Komponen yang keempat yaitu algoritma. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pasti ada masalah, itu penyelesaiannya langkah demi langkah, tahap demi tahap. Tidak bisa menyelesaikan masalah kita langsung tahapan akhir yang kita lalui.
Pasti tahapan awal bagaimana, selanjutnya bagaimana sampai tahap terakhir. Contoh, langkah-langkah untuk membuat akun. Tidak mungkin kalau membuat akun ini langsung verifikasi data selesai. Iya enggak? Nah, kita baru buka situsnya. Situsnya apa? Kita mau buat email di mana? Baru klik daftar. Isi biodata. Baru verifikasi selesai. Akun sudah selesai. Itu ya, sama ketika membuat mie. Berarti tahap demi tahap. Berarti disiapkanlah mie. Jangan-jangan nanti mau buat mie, mie-nya sudah siap saji. Kan tidak mungkin, ya kan? Oke, next. Itu 4 dari komponen bimbingan berpikir komputer. Ini sekarang contoh menanak nasi goreng. Oke ya. Contohnya ini, next. Dekomposisi, berarti kita harus memilah-milah ya dari permasalahan yang kompleks kita petakan. Alatnya apa? Bahannya apa? Bumbunya apa? Langkahnya bagaimana? Wes, paham ya? Itu untuk dekomposisi. Next, yang kedua adalah pengenalan pola. Untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Paham ya? Kita buat nasi goreng hari ini 10 menit. Ketika mau membuat nasi goreng lagi, kita acuannya yang pola yang sudah ada. Berarti nasi goreng yang kita buat kemarin. Itu. Next. Karena kita membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue goreng. Karena proses dan bumbunya hampir sama. Membuat nasi goreng dan kue goreng memiliki pola yang hampir sama meskipun bahan dasarnya berbeda. Kira-kira membuat nasi goreng itu 10 menit. Membuat kue ini pada dasarnya bahannya sama. Kira-kira dalam waktu 10 menit bisa tidak membuat dua-duanya? Dengan kompor yang berbeda. Bisa. Karena bahannya sudah sama. Oke, next. Yang abstraksi sekarang. Komponen yang ketiga. Abstraksi. Agar lebih efektif dan efisien, dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Tuh, abstraksi. Efektif dan efisien dalam waktu 10 menit. Tuh contoh di abstraksinya. Next. Ketika membuat nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap atau proses api bisa menyala pada kompor, karena itu tidak penting. Tuh, kompornya dipikir nggak penting. Kecapnya dipikir nggak penting. Karena kita mau membuat nasi goreng. Next, algoritmanya. Dalam membuat nasi goreng, kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkahnya secara logis, berurutan, dan rinci.
mulai dari proses awal pembuatan meracik bumbu sampai dengan proses menyajikan. Langkah-langkahnya yaitu panaskan minyak secukupnya. Yang kedua, goreng telur dan bumbu. 3, masukkan nasi dan bumbu lainnya. 4, cek rasa. Jika rasa sudah pas, angkat dan sajikan. Itu langkah-langkahnya atau algoritmanya. Oke. Paham ya? Dari 4 komponen itu kalau kita bahas untuk membuat nasi goreng, mulai dari dekomposisinya seperti apa, pengenalan polanya bagaimana, abstraksinya bagaimana, dan yang terakhir adalah algoritmanya bagaimana. Jelas ya tadi ya? Dengan contoh next. Nah, sekarang kalian coba nanti untuk menyelesaikan lembar kerja nanti secara berkelompok. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum masuk ke pekerjaan kelompok. Sudah jelas semua? Oke. Kira-kira kalian sudah pernah membuat jus alpukat? Sudah pernah ya? Oke. Yang kedua, kalian mencuci baju di mesin cuci. Sudah pernah? Oke. Kalau sudah, mudah. Lembar kerja ini nanti per kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, nanti untuk didiskusikan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan dalam bidang lain. Kita pelajarannya informatika. Coba kita untuk berpikir komputasional dalam aktivitas. Seperti gambar berikut. Ini ada jus, ada alpukat. Gambar 2 ada cucian, ada mesin cuci. Pertanyaan untuk diselesaikan secara berkelompok. Yang pertama, bagaimana untuk melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat. Oke, untuk membuat jus alpukat mulai dari komponen dekomposisinya bagaimana, terus pengenalan polanya bagaimana, lanjut yang ketiga abstraksinya bagaimana, langkah atau algoritmanya bagaimana. Yang kedua, bagaimana untuk melakukan persiapan mencuci pakaian sampai pakaiannya kering dengan menggunakan mesin cuci. Tuh. Tugas selanjutnya, apa yang kalian pahami dalam berpikir komputasional setelah kalian mempelajari berpikir komputasional? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Paham semua? Kalau paham, silakan saya kasih waktu berapa? 20 menit selesai ya, 15 menit ya. 15 menit sampai 20 menit selesai. Oke, silakan dikerjakan. Nih, soal yang pertama, bagaimana Amel melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat. Seperti halnya contoh tadi ya, nasi goreng. Nasi goreng bagaimana dekomposisinya. Yang kedua, pengenalan polanya bagaimana. Ketiga, abstraksi baru algoritma. Membentuk suatu kelompok nanti
didiskusikan. Ayo, bagaimana cara memecahkan sebuah masalah dari membuat jus alpukat? Sambil dilihat di buku, dekomposisi itu apa? Ayo, dari penjelasan saya tadi. Nah, contohnya di situ dekomposisi kalau nasi goreng seperti itu. Tidak apa-apa, ditulis tidak apa-apa. Tidak juga. Ayo, ini dibagi alpukat siapa, yang apa itu namanya, mencuci siapa, biar cepat. Tuh, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Sylvia Mufti Munirah. Saya bernama Azalia Ata Elmira. Saya bernama Niditi Wiratnasari. Saya bernama Gurung Arti Lusiatari. Kami mewakili dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Persiapan untuk membuat jus alpukat. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu alpukat, gula, air, es batu, susu, gelas, pisau, blender. Untuk yang lain ya, nanti coba untuk dekomposisi ini yang diperlukan apa. Terus pengenal pola itu bagaimana, abstraksi bagaimana, sampai algoritmanya seperti apa. Itu. Untuk langkah-langkahnya, langkah pertama siapkan alat dan bahan. Kedua, cuci buah alpukat. 3, kupas buah dan potong kecil-kecil. 4, masukkan ke dalam blender. 5, campurkan susu dengan gula dan tambahkan air dan es batu secukupnya. 6, lalu blender seluruhnya. 7, lalu dituangkan ke gelas yang sudah disiapkan. Jus alpukat siap disajikan. Persiapan mencuci pakaian. Alat dan bahan: pakaian kotor, Suaranya agak keras biar temannya mendengarkan. alat dan bahan: pakaian kotor, deterjen, pewangi, air, dan mesin cuci. Langkah-langkah persiapan: siapkan pakaian kotor. 2, nyalakan mesin cuci. 3, masukkan pakaian kotor dan air ke dalam mesin cuci. 4, masukkan deterjen dan pewangi. 5, tekan tombol start atau on. 6, tekan tombol buang air jika sudah selesai. 7, bilas pakaian dengan air bersih. 8, masukkan ke dalam pengering. 9, pencet tombol on atau off. 10, selesai. Untuk memahami memahami berpikir komputasional, memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok berapa ini? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3
yang bernama saya Reno Ferdiansyah. Saya Riko Rizdianto. Saya Muhammad Rafi Ferdiansyah. Saya Galang Rangga. Yang keras. Bagaimana cara membuat jus alpukat sampai menyajikan alat dan bahan: blender, pisau, gelas, cup, sedotan, bumbu alpukat, susu madu, gula pasir, es batu, dan air. Langkah-langkah: siapkan blender, lalu potong-potong alpukat, masukkan es batu, susu, gula, air ke dalam blender. Lalu pencet tombol putar, tunggu beberapa saat. Lalu masukkan ke dalam gelas cup dan kasih sedotan, lalu sajikan. Cara mencuci baju hingga kering. Alat dan bahan: mesin cuci, sabun, air, dan pakaian kotor. Yang lain didengarkan. Langkah-langkah: masukkan air secukupnya. Masukkan baju dan sabun ke dalam mesin cuci. 3. Tutup mesin cuci dan atur waktu. 4. Tunggu beberapa menit yang ditentukan. 5. Buang air yang ada di mesin cuci. 6. Lalu bilas pakaian dengan air bersih. 7. Pindahkan ke tempat pengeringan. 2. Menjadi bisa mengetahui masalah besar menjadi masalah kecil. Sudah? Coba ditawarkan ke teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Yuk, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Saputra. Perkenalkan, nama saya Reno Saputra. Perkenalkan, nama saya Yofi Dicahya Febriansyah. Dan saya Alif Rufai. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, bagaimana Amel melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukatnya. Pertama-tama siapkan alat. Alatnya adalah blender, gelas, dan sendok. Bahannya alpukat, air, gula, susu, dan es batu. Langkah-langkah: siapkan blender, lalu kupas alpukat dan masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air secukupnya dan tambahkan gula dan susu, juga tambahkan es batu secukupnya saja. Setelah itu blender semuanya sampai halus dan merata. Sehabis itu cek rasa, jika dirasa sudah Yang lain dengarkan. jus alpukat siap disajikan, tuangkan ke dalam gelas dan siap dinikmati. Bagaimana Riana melakukan persiapan mencuci pakaian sampai pakaian kering dengan menggunakan mesin cuci? Alat-alat yaitu mesin cuci, bahan sabun, air, baju, dan langkah-langkah mencuci. Langkah-langkah mencuci: masukkan baju ke mesin cuci, masukkan sabun dan beri air, lalu pencet tombol untuk memulai pencucian, lalu biarkan selama 15 menit. Setelah 15 menit buang air cucian, lalu bilas baju tersebut dan pindah ke mode pengeringan dan biarkan selama 20 menit. Jemur bajuan tersebut hingga kering. Setelah belajar berpikir komputasional, kami dapat berpikir secara logis, efisien, dan sistematis. Dan kami juga dapat menyelesaikan masalah besar menjadi kecil. Sekian presentasi dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, kita kasih aplaus untuk Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kurang kelompok 4 ya. Ya. Kelompok 4 kita kasih minggu depan dengan catatan dari kelompok 1, 2, 3 kira-kira kurangnya di mana? Ada tidak yang bisa menyimpulkan dari ketiga-tiganya ini tadi? Baik, ini ya. Untuk presentasinya sudah bagus. Hanya saja dikasih keterangan untuk dekomposisinya bagaimana ya tadi, seperti hanya contoh yang sudah saya tampilkan tadi. Terus kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Seharusnya dijelaskan langkahnya apa itu namanya, dekomposisi apa saja, mulai dari bahan alat itu tadi ya. Terus yang kedua pengenalan polanya siapa. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat apa tadi, algoritma. Tolong ya, untuk kelompok 4 minggu depan dilengkapi, sehingga untuk kedepannya ketika kalian sudah tidak apa itu namanya, materi berpikir sudah selesai, kalian masih ingat, oh lah seperti ini loh. Kalau kalian apa itu menjelaskan dengan rinci kan mudah dipahami lagi. Itu ya. Oke. Baik, pelajaran hari ini kita tutup. Akan tapi sebelum kita tutup, apa yang kita dapatkan dari pelajaran pada pagi hari ini? Kita bisa berpikir komputasional. Ada yang lain? Bisa mengetahui masalah besar menjadi kecil. Ada yang lain? Kita bisa apa tadi? Memilah mana masalah yang penting dan masalah yang tidak penting. Lanjut. Itu ya. Kesimpulan, alhamdulillah dari kesimpulan kalian bisa memahami apa itu berpikir komputasional. Ya, cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baik itu masalah bidang informatika maupun bidang yang lainnya. Gitu, sebelum kita tutup pembelajaran ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mengakhiri pembelajaran, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Oke, dari awal hingga akhir pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalian sudah paham materi yang sudah disampaikan mulai awal hingga akhir? Paham ya? Oke, kalian tadi sudah memberikan kesimpulan, dan untuk kedepannya tolong lebih giat belajar lagi. Semua itu perlu adanya penerapan dalam berpikir komputasional. Berarti belajar untuk berpikir logis dan sistematis. Dan untuk kegiatan presentasi kalian sudah bagus, walaupun ada kekurangan yang
sedikit-sedikit. Itu ya, kedepannya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.